Resolusi tahun 2026 adalah memakzulkan Gibran yang seorang wapres terburuk sepanjang sejarah Indonesia, yang sebenarnya dia tidak punya ijazah SMA, tidak pernah lulus SMA. Infonya dari mana, baik Mon? dari dalam dan luar negeri. Dan ini semua dituliskan pada buku ini. Ya. Wih, ngeri kali. Oleh karena itu buku ini menjadi bagian sejarah Indonesia dan partisipasi publik untuk menguliti, untuk menjadikan identitas, terutama riwayat pendidikan pejabat publik itu harus terbuka bagi rakyat. Terima kasih. Sama-sama. Merdeka. Merdeka. Dari mana? Dari mana? Dari UGM. Fakultas apa? Fakultas Teknik. Kok berkunjung ke tempat Pak Jokowi? Karena ingin berfoto. Karena sebelumnya teman-teman saya belum pernah berfoto sama presiden. Ya. Jadi pengen tahu rasanya foto sama presiden itu gimana. Jenengan kan dari UGM. Ya. Di luar masih banyak isu tuh, gimana itu menanggapinya? Ya kalau menurut saya ya tinggal menurut UGM-nya saja. Kalau tergantung UGM-nya, kalau UGM-nya ya ngomong apa ya tinggal ikutin aja. Iya. Yang ikuti. Misal kasus ijazah itu kan kalau UGM ngomong asli gitu aja. Semester berapa ini? Banget. Tiga. Dari asal mana? Asal Jogja. Jogja semua. Iya. Terus kesannya sosok Pak Jokowi seperti apa menurut jenengan? Pak Jokowi itu orangnya menurut saya kalem gitu, baik hati ya. Terus humble juga. Tadi juga Disediakan minum. selalu foto-foto disediakan minum, terus tempat nunggunya juga nggak panas ya. Cerdas nih. Terakhir doa dan harapan untuk Pak Jokowi apa? Mungkin di tengah kasus ini. Pak Jokowi ini segera cepat pulih dari sakitnya. Karena Pak Jokowi sedang sakit. Terus Pak Jokowi juga diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Terus Pak Jokowi pokoknya yang baik-baik oleh Pak Jokowi. Itu kelihatan ambisius dengan kemarin menyerang infrastruktur yang dibangun oleh Jokowi kan. Itu salah, itu ngapain? Nggak ada gunanya hal-hal seperti itu. Itulah kadang-kadang saya bilang orang ini kadang-kadang nggak mau dengar pendapat orang lain, akhirnya keluar dari pikirannya yang aneh-aneh. Kan ada orang-orang pinter di sana, mana isu yang produktif, mana isu yang kontraproduktif, kan dikasih tahu, dihitung dulu. Partai politik itu intelijensimu mesti kuat, itu berhitung. Kalau kita begini, efeknya apa? Efeknya apa? Negatifnya apa? Positifnya apa? Masa di Demokrat nggak ada yang bisa hitung begitu? Jokowi ingin game over, ya kan? Karena coba bayangkan kalau seandainya ini sampai di sidang nanti, kan Pak Jokowi harus datang ke sidang sebagai pelapor, sebagai pengadu kan? Dan nanti akan sebentar, tapi tadi diskrutinai, tidak hanya ijazah palsunya, tapi 709 dokumen itu. Jangan lupa bahwa ijazah itu harus didapatkan secara sah, ya kan? Nah, itu urusan UGM. Kalau seandainya misalnya gini, dalam agama tertentu ya. Oke, sebentar sebelum kita bahas agama boleh, tertentu, silakan. tadi Bang Andi Azwan mau interupsi, silakan. Bahwa tanggal 1 Januari itu libur, maka saya tetap beristiqomah untuk tetap menunaikan kewajiban saya. Walaupun sesungguhnya wajib lapor ini sudah kali ke-8 ya. Tentunya Polda Metro Jaya harus melakukan evaluasi ya. Jadi ini kita belum bicara dalam aspek hak asasi manusia dan sebagainya. Hak asasi manusia. Katakanlah menghormati dari keputusan dari Polda Metro Jaya untuk memberikan kepada saya kewajiban wajib lapor. Ijazah itu palsu. Nah, kita urut. Awal-awal saat saudara Joko Widodo 30 April yang lalu membuat laporan polisi, sudah muncul dari kuasa hukumnya berstatement, demi kesatuan bangsa lebih baik ini dihentikan. Seolah-olah dengan manuver itu orang yang dilaporkan itu takut dan buru-buru. Pak Jokowi, saya minta maaf ya. Udahlah ijazahnya asli begitu kan enggak. Barifai, apakah benar seperti itu, Bang? Ada lagi saya tambahkan lagi. Kemudian setelah naik Kasih status ngomong terus tersangka dia, juga ngomong. ada orang yang bernarasi seolah-olah menjadi pihak kemudian ingin mendamaikan dengan komisi kepolisian. Harapannya apa? Kan agar bisa ada perdamaian sehingga dicabut perkara itu karena damai. Sehingga wibawa Joko Widodo menjadi naik begitu. Tapi ini juga gagal. Kenapa? Karena klien-klien kami baik di klaster pertama, klaster kedua itu memang pejuang. Bahkan setelah didekatkan dokumen itu, saudara Joko Widodo yang meyakini itu akan menjatuhkan mental orang-orang yang menjadi terlapor ini, tidak. Oke, Bahkan baik, saya Rustam tangkap. Effendi mengatakan satu. Rustam Effendi setelah diperlihatkan ijazah itu dia bilang, oh itu palsu Pak Polisi, itu bibir bukan bibir Jokowi, itu mata bukan mata Jokowi, itu telinga bukan telinga Jokowi, Baik. Ijazah itu palsu. Saya tangkap poinnya, Barifai, boleh Anda klarifikasi Pak, apakah benar? 99,9% palsu. Kelelahan dan Difitnah habis-habisan.
bukan sosok beliau tapi keluarga. Ya, kalau kita katakan, Roy Suryo mengatakan kan ada jejak digitalnya. Pak Jokowi itu adalah kakak saya. Hah? Coba, dia bilang kakak saya tapi dia melakukan fitnah untuk kakaknya, ya kan? Artinya ada sesuatu di situ. Sesuatunya apa? Ya, sakit hati lah, nggak dapat jabatan misalnya pada Pak Jokowi menjadi presiden. Satu poin. Yang kedua, kalau kita lihat namanya, apa yang dilakukan Roy Suryo dengan kasus Stupa? Apakah Pak Jokowi yang melaporkan? Kan tidak. Bukan. Pak Jokowi korban di situ. Dengan kasus ijazah. Korban di Stupa itu. Jadi yang datang adalah Walubi. Ya. Kepanasan ya kan? Kasus Bambang Tri, apakah Pak Jokowi melaporkan? Saya mau tanya. Gara-gara kasus ijazah saudara Joko Widodo. Apakah Pak Jokowi melaporkan? Harusnya kalau dia presiden negarawan menghentikan kasus itu dan menunjukkan ijazahnya kepada yang namanya Bambang Tri. Tidak ada yang di penjara. Tapi ada kalau saudara Widodo tidak melaporkan itu dan dia membiarkan dua rakyat yang masuk penjara hanya gara-gara ijazah tidak miliknya. mempunyai Itu yang menunjukkan namanya saudara Joko Widodo tidak punya sikap negarawan. Itu menunjukkan Jokowi menikmati semuanya. Bahwasanya ya apa yang telah dilakukan Pak Jokowi, beliau adalah Saudara real Joko victim. Widodo itu tidak Mereka terancam lah yang pidana. membuat Di itu, mana korbannya? membuat Justru yang itu. terancam pidana itu Jadi, Roy Suryo dan kawan-kawan. mereka ini sakit hati dari guru besarnya namanya Bambang Tri ya dengan Sugi Nur itu. Ini nggak Makanya nyambung terjadi lagi. seperti itu. Mana ada Oke, guru baik. besar Berarti Bambang menurut Tri. Anda Bang Andi ini ada Narasi turunan begitu mereka untuk ini narasi melanjutkan apa mentok. yang dilakukan oleh Bambang Tri. Menurut Iya. Anda seperti itu? Iya. Oke, seperti apa Bang? Apakah Saya memang ini pikir defisit argumentasi dari kubu Jokowi itulah yang membuat narasi sekenanya itu dimasukkan guru besar Bambang Tri lah, ini itulah. Kita urut saja. Kalau memang benar Bagaimana ada tidak? sisi kenegarawanan dari seorang Joko Widodo yang saat itu masih berkuasa menjabat presiden, ada kasus yang itu viral. Bahkan gara-gara kasus Bambang Tri, dia mengadakan reuni dengan kawan-kawannya dan kawan-kawannya menyatakan benar ini Joko Widodo adalah alumni UGM. Tapi kenapa dia tidak mengambil inisiatif sebagai seorang negarawan untuk menghentikan Kesnya kasus Bambang Tri itu bukan kan enggak. S1. Artinya harinya disampaikan SMA. kubu Jokowi Ya, hanya SMA. narasi repetisi. Dan presiden, kalau dia presiden turun hari itu, saudara dia Jokowi akan pada declare rakyatnya abuse yang mengancam of penjara power rakyatnya. mereka. Jadi, Nggak ngerti kok kelakuannya. Jinudin. nggak Kalau Pak ngerti Jokowi kau. kan tujuan utama melaporkan, saya berulang-ulang harus sampaikan bahwa pertama ingin soal apa ijazah ini clean and clear ya. Lalu kedua ingin nama baiknya dipulihkan sehingga proses hukum itu yang ditempuh. Nah bahwa beliau membuka kemungkinan untuk memaafkan kembali lagi itu kan hanya hubungan sebagai sesama warga negara ya. Dengan tetap ini diselesaikan secara proses hukum. Sekalipun hukum ini juga sebenarnya kalau kita pelajari KUHP yang baru ini ada 3 alternatif. Orang yang mengaku bersalah dan minta maaf dia bisa menempuh restoratif justice, dia bisa menempuh plea bargain, dia juga bisa mendapatkan diri sebagai saksi mahkota. Yang ketiganya ini ada kemungkinan untuk mendapatkan keringanan ataupun dihentikan perkaranya. Jadi ini juga hukum, ini penjelasan secara hukum kan Pak Jokowi berkali-kali bilang saya maafkan tapi perkara ini selesaikan secara hukum. Kenapa harus hukum? Terlepas dari keringanan yang didapat, tetap kita butuhkan apa? Kepastian bahwa ijazah itu asli. Ya, karena kalau sekedar berhenti begitu saja nggak ada pembuktian ijazah, start from beginning lagi gitu. Iya. Ini mau sampai kapan lagi? 2 tahun lagi diributin lagi, pemainnya orang lain lagi kan capek gitu. Oke. Jadi Oke. memang perlu dipahami juga bahwa Pak Jokowi juga memang sekali lagi Pak Jokowi tidak marah atau benci kepada person-person ya. Di awal pun mereka Pak Jokowi nggak tahu kok nama-nama tersangka ini, yang dia tahu hanya Pak Roy. Yang lain tuh dia nggak kenal juga gitu ya. Oke, berarti jadi kembali lagi butuh nothing pembuktian personal yang lah, lebih nothing personal. dalam gimana Bang? Sorry, saya mau tambahin satu. Silakan dulu Bang Arifin. Yang sering dinarasikan berulang-ulang Oke. seolah-olah Pak Jokowi ini ketakutan ke sidang. Saya pastikan beliau siap lahir batin ke persidangan, bahkan buat dia ini kepentingan. Oke. Dia akan jelaskan seluruh perkuliahan karena nanti kan bisa dikonfrontasi juga dengan saksi-saksi lainnya. Jadi Oke. sama sekali beliau sangat siap menghadapi persidangan. Oke. Dan kita tunggu kapan persidangan itu bisa Tambahin sedikit. Oke, Saya sebentar, menangkap dapat ada dulu konspirasi poinnya. besar yang sedang bekerja untuk menyelamatkan Jokowi dalam kasus ijazah ini. Oke. Tanda-tandanya ini ya. Tanda-tandanya itu ada seorang menteri yang sekarang ini masih berkuasa sewan. Nah itu gitu, tanda-tandanya. gitu. Oke, siapa maksudnya Bang? Iya kan. Ini dijawab tadi. Oke. Oh, Pratikno. Coba saya ke Bang Arifin, Bang. Ada Main cocok sosok logi, besar yang penasihat ikut-ikutan hukum kok katanya main dari cocok konspirasi logi besar gitu pula ya, lagi. aduh. Seperti apa Bang? Akhir tahun kemarin sempat berkunjung ya Bang ya? Ya kami periodik berkunjung melaporkan perkembangan. Tapi kembali lagi yang disampaikan rekan-rekan pengacara ini kan hanya asumsi-asumsi persangka-persangka lah ya. Sementara kalau saya sampaikan fakta ya. Kenapa? Karena memang penyidikan ini sudah bergulir, alat bukti sudah didapat gitu ya, semua keterangan sudah didengar dan beberapa kesimpulan penyidikan juga sudah muncul, bahkan disampaikan juga oleh Polda gitu ya. Tapi kembali lagi biasa saja nanti di persidangan diuji. Ya, saya juga sedang ini terbuka fair ya. Masyarakat bisa mengikuti juga, Pak Jokowi juga harus menerangkan di dalam persidangan. Ya, ini forum yang menurut saya paling terhormat dan masyarakat bisa mengikuti juga termasuk